selalu berpakaian agamis, berkata-kata agamis, tetapi hatinya jahatnya luar biasa. Cebok ada tangan makan. Nah Tuhan lu ngajarin nggak mana tangan cebok, mana tangan makan? Lukas pasal 11 nomor 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan dia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Lebih baik orang saat makan tidak cuci tangan, tetapi dia orang yang bersih, orang yang taat, orang yang menghormati, orang yang jujur, dan orang yang setia kepada Allah dan melakukan segala sesuatu hal yang baik, dibandingkan dengan orang yang agamis, selalu berpakaian agamis, berkata-kata agamis, tetapi hatinya jahatnya luar biasa. Hidup di dalam kemabukan, hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam perzinahan, kawin cerai, korupsi, dengki, iri hati, benci, menipu, biasa pembunuh dan lain sebagainya, tetapi di luarnya adalah agamis. Kata-katanya sepertinya agamis, tetapi di dalamnya penuh dengan ulat yang luar biasa. Tetapi kelihatannya di luar sepertinya agamis. Mana yang lebih baik dibanding orang saat makan tetapi tidak cuci tangan, tetapi hatinya bersih, tulus, jujur, menolong, membantu orang lain? Mana lebih baik? Nah, teman-teman semua silakan dijawab sendiri di dalam hati. Nah, seorang perempuan dalam bagian ini memang dia terus secara masif terus memberikan ulasan-ulasan yang keliru, yang terus membahas tentang iman Kristen dan mengpelintir ayat-ayat Alkitab yang notabene-nya itu salah dalam konteks maupun juga menerjemahkannya. Itu jauh sekali apa yang tertulis, makna dan konteksnya jauh apa yang diartikan. Ini memang luar biasa, tetapi sebagai orang Kristen terus memberikan pengampunan. Nah, satu ayat yang dikutip dalam bagian ini adalah sesuatu hal yang tidak bicara tentang konteks dan maksudnya seperti apa. Nah, mari kita lihat secara bersama-sama sebutan yang disebut dalam bagian ini. Cebok ada tangan makan. Nah Tuhan lu ngajarin nggak mana tangan cebok, mana tangan makan? Enggak kan? Ngajarin nggak Tuhan lu mana tangan cebok, mana tangan makan? Enggak kan? Cuci tangan nggak tangan lu pas makan? Enggak. Gimana tuh? Ada dalilnya kok. Dia justru malah nggak cuci tangan. Cuci tangan. Nah, dengar ya, dalam Imamat pasal 15 nomor 11. Dan setiap orang yang kena pada orang demikian sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh penting banget cuci tangan di Imamat. Nah, Lukas pasal 11 nomor 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan dia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tuh. Lukas. Baik ya, yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-37. Yang judulnya di sana adalah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus di sini adalah mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu adalah konteksnya.
Ayat yang ke-37 berbunyi demikian, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya, maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Ayat yang ke-38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ayat ke-9, ini menarik, ayat ke-9 ya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepadanya pada saat yang sama, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh dengan rampasan dan kejahatan. Jadi Tuhan Yesus sedang memberikan satu contoh di sini, satu gambaran bahwa mana lebih baik orang yang tidak cuci tangan saat, tetapi dia adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang setia, tetapi dibanding orang yang kelihatannya agamis, pakaiannya agamis, tetapi di dalamnya penuh dengan rampasan, perzinahan, perceraian, korupsi, dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, silakan dijawab sendiri dalam bagian ini apa yang saya sampaikan. Oke, demikian saja video ini dan kiranya Tuhan terus memberikan kita pencerahan, mengerti kebenaran itu secara penuh, supaya kita tidak gagal paham dan kita boleh mengaplikasikan hal yang benar itu dalam kehidupan kita. Salam toleransi, kita semua adalah saudara, kita adalah sebangsa dan setanah air. Allah Tritunggal akan terus menolong, memberkati kita semuanya. Shalom. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.